من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula pada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya menggantikan Ustaz yang berhalangan hadir. Untuk itu saya ingin melanjutkan pembicaraan atau pembahasan tentang surah Al-Ahzab, sebab nuzul beberapa ayat darinya, yang mana pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang sahabat mulia Zaid bin Harithah bersama Rasulullah, kemudian sekelumit tentang kejadian dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah dalam beberapa ayat. Kemudian di sela-sela ayat yang berbicara tentang Rasulullah dan keluarganya, di situ juga ada peristiwa penting atau peristiwa lain yang tersisipkan, yang juga merupakan sebab nuzulnya ayat pada surah Al-Ahzab ini. Setelah Allah menyatakan bahwasanya istri-istri Nabi itu tidak seperti lastunna ka'ahadin minan nisa, ya nisa Nabi lastunna ka'ahadin minan nisa, wahai istri-istri para Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain, di mana kalau kalian berbuat baik pahalanya double, 2 kali lipat. Kalau kalian berbuat jelek juga demikian, yudha'af lahal 'adzab dhi'fain. Lalu Allah juga menyuruh istri-istri Nabi dan istri kaum mukminin pada umumnya agar betah di rumah mereka dan tidak bersoleh atau tabarruj
sebagaimana bersorehnya orang-orang jahiliyah. Kemudian juga di sela-sela ayat tadi ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan istri-istri Nabi sebagai bagian dari Ahlul Bait, dan ini juga bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya istri-istri Nabi itu bagian dari Ahlul Bait atau keluarga beliau. Karena sebagian golongan di luar Ahlussunnah menafikan atau menolak, tidak memasukkan istri-istri Nabi sebagai Ahlul Bait atau keluarga beliau. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kata Allah pada Al-Ahzab ayat 33, setelah Allah perintahkan istri-istri Nabi untuk melakukan beberapa adab agar menjadi contoh bagi wanita-wanita muslimah, kemudian Allah sebut di akhir ayat 33 dari Al-Ahzab, sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan ar-rijs atau kotoran dari Ahlul Bait dan mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya, wa yutahhirakum tathira. Lalu juga ini agar saya bisa menyampaikan yang lebih tentang kasusnya Zaid, pernikahan Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh, maka saya tidak ingin melompati ayat, meskipun hanya memberikan keterangan singkat. Baik. Kemudian juga pada ayat yang ke-35, di situ juga terdapat sebab nuzul yang mana dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah, istri Nabi SAW, itu protes kepada Nabi, malana la nuzkar fil Qur'an kama yuzkarul rijal. Kenapa kita perempuan ini tidak disebut seperti laki-laki banyak disebut dalam Al-Quran? Itu protesnya Ummu Salamah kepada Nabi. Lalu Allah turunkan ayat khusus ke-35 dari Al-Ahzab ini, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, dan seterusnya. Dengan demikian Allah sebutkan secara khusus, sesungguhnya kaum muslim laki-laki dan perempuan, kaum mukmin laki-laki dan perempuan, terus Allah sebut laki-laki dan perempuannya. Padahal kata Ummu Salamah, setelah kejadian atau turunnya ayat ini tidak lama dari permintaan beliau, besok atau lusanya pas aku sisiran, kata Ummu Salamah, ketika aku sedang merapikan rambut atau menyisir rambutku, wa ana usarrihu sya'ri, kok aku mendengar seolah Rasulullah naik mimbar. Karena begitu dekatnya tentunya tempat tinggal Nabi beserta istri-istrinya dengan Masjid Nabawi, sehingga ketika Nabi naik mimbar, istri-istri beliau di dalam kamarnya mendengar atau dapat mendengar sayup-sayup.
Ketika aku pastikan Nabi yang naik mimbar, maka faja'altu sam'i indal jarid, aku tempelkan telingaku ke pembatas yang terbuat dari pelepah kurma. Allah, pembatas kamarnya bukan dari tembok, bukan dari apalah namanya, sehingga suara juga yang tersadar. Lalu Nabi menyampaikan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mengatakan, kemudian Nabi membaca ayat tersebut, yaitu Al-Ahzab ayat ke-35. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, berikutnya yaitu ayat ke-36. Yang ini sedikit juga ada waqfah kita di ayat ini, yaitu firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak, tidak patut bagi kaum mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara lalu mereka pilih-pilih, lalu mereka tidak langsung sami'na wa ata'na. Tidak layak, bukan sifatnya mukmin dan mukminah yang demikian, kata Allah. Lalu ditutup dengan ancaman, barang siapa yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dengan sesat-sesatnya. Ayat ini turun, kata Ibnu Katsir dan yang lainnya, berkenaan dengan sahabat mulia Julaibib. Julaibib ini perlu diketahui adalah penduduk Madinah yang sebatang kara, tidak jelas keturunannya, dalam tanda kutip radhiyallahu anhu, buruk rupa disebutkan menurut riwayat. Kemudian juga artinya secara umum dari fisik repot. Kalau melamar anaknya orang banyak ditolaknya. Kemudian juga harta dan punya harta. Kalau tidur itu beralaskan tanah, beratapkan langit. Allah, tidak punyanya. Akan tetapi subhanallah, Rasulullah SAW itu menyukai Julaibib, dan beliau tahu bagaimana nyelimur atau menghibur yang namanya jenis sahabat yang seperti ini keadaannya. Di sini dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, yang mana sanadnya adalah sanad Imam Muslim, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Beliau menceritakan, inna Julaibiban kana imra'an yadkhulu 'ala an-nisa yamurru bihinna wa yula'ibuhun. Julaibib itu adalah orang yang begitu rendah hati, kemudian juga begitu
tidak dipandang oleh orang di kota Madinah, sampai-sampai dia masuk keluar rumahnya orang itu juga tidak ada yang menghalangi. Juga kejadian ini sebelum perintah hijab. Lantas juga akrab dengan wanita, artinya sapa menyapa. Sedangkan Abu Barzah ini jenis laki-laki pencemburu. Makanya dia kemudian mengatakan kepada istrinya, "Faqultum limra'ati la tudkhilna 'alaikunna Julaybiban." Julaybib tak boleh masuk sini, tak boleh masuk rumahku. Kalau tetap dia ketahuan masuk sama aku, awas, la af'alanna, kata Abu Barzah. Wa kanatil ansar idza kana li ahdihim ayyimun lam yuzawwijha hatta ya'lama hal lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha hajah am la. Ini keterangan singkat tentang Julaybib. Kemudian fakta di lapangan di kota Madinah, terutama di kalangan kaum Ansor, kalau ada satu rumah punya anak wanita yang menjanda, ya, mereka tidak menikahkannya kembali sampai diketahui oleh Nabi. Artinya apa? Apakah Nabi tertarik untuk menikahi putrinya tadi, atau Nabi menjodohkan putrinya tadi dengan sahabat yang lain? Dua pilihan itu. Menunggu info dari Nabi. Lantas Nabi suatu hari mengatakan kepada seorang dari kaum Ansar, "Zawwij ibnatak." Nikahkan aku dengan putri. Lafaz ini dipahami oleh sahabat yang di hadapan Nabi sebagai suatu kehormatan, suatu kemuliaan. Anakku mau dinikahi Nabi. Maka dia katakan, "Na'am wa karamatan wa nu'mata 'ainin ya Rasulullah." Ya, siap wahai Rasulullah, dengan senang hati, ya, dengan segala keikhlasan. Lantas Nabi menjelaskan, "Innilah lastu uridu hadhi nafsi." Aku melamar anakmu bukan untuk diriku. Lantas untuk siapa ya Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Julaybib, untuk Julaybib. Ya. Kaget juga si bapak wanita ini. Pegang kepala, mau nolak langsung. Rasulullah yang melamar. Akhirnya pakai alasan, "Usyawir ummah." Sebentar, saya runding dulu dengan nyonya, dengan istri saya, dengan anaknya juga. Lantas orang ini pun pulang ke rumahnya dan mengabarkan kepada istrinya, "Rasulullah meminta anak kita. Wah, istrinya juga gembira. Wah, Rasulullah minta anak kita. La, sebentar. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Julaybib." Subhanallah.
istrinya mengatakan, begini, tanda kecewa gimana? Aduh, kok untuk Julaibib? Seperti itu kurang lebih. Padahal anak kita sudah dilamar sama si A, si B, si C, kita tolak, nunggu dari Rasulullah dulu. Seperti itu. Kok yang masuk dari sisi Rasulullah Julaibib? Aduh, garuk-garuk kepala, garuk-garuk dahi istrinya. Apa yang terjadi? Bahkan begitu kuatnya si perempuan ini atau ibunya anak tadi, la uzawwiju. Kalau Julaibib, amit-amit, dengan bahasa kita dalam tanda kutip, janganlah. Apa kata dunia? Sudah dilamar sama tadi beberapa, terus akhirnya jatuh ke Julaibib. Waduh, janganlah, kata istrinya. Ketika ayah dan ibu ini berembuk, anak yang bersangkutan dengar, anak yang bersangkutan itu mendengar, dan keduanya siap untuk berangkat ke Rasulullah menyatakan lamaran ditolak. Apa yang terjadi? Ternyata anaknya angkat bicara. Siapa yang melamar aku, wahai ayah dan bunda? Kemudian ibunya nyaut, ya Rasulullah, tapi kamu akan dipasangkan dengan Julaibib. Makanya kita ini mau berangkat menghadap Rasulullah untuk menyatakan keberatan. Apa kata anaknya? Atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu? Pantaskah kalian menolak perintah dari Rasulullah yang demikian? Idfa'uni ilaihi. Anaknya justru langsung, aku setuju. Kapan ijab kabulnya? Masya Allah. Fa innahu lan yubayyi'ani. Karena Rasulullah tidak mungkin salah naruh. Rasulullah tidak mungkin menyanyiakan aku, kata si anak. Maka mereka pun menghadap Rasulullah bertiga, anaknya juga dibawa. Kemudian fazawwajaha Julaibiban. Lantas Rasulullah pun menikahkan anak perempuan tersebut dengan Julaibib. Dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan ketika akad nikah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pasangan ini, Allahumma subba alaihima al-khaira sabba wa la taj'al aishatahuma kaddan kaddan. Allah, ya Allah, jadikan kehidupan pasangan ini penuh kebaikan, penuh kelapangan rezeki, dan jangan jadikan kehidupan keduanya itu melarat. Allah. Dan betul saja, nanti di akhir cerita akan kita ketahui, tidak lama setelah pernikahan ini Rasulullah SAW pergi ke suatu peperangan, pergi kepada suatu peperangan yang mana Julaibib juga ikut serta. Julaibib juga ikut serta. Usai perang, Rasulullah bertanya-tanya kepada sahabat, hal tafqiduna min ahad? Ada yang kehilangan? Siapa yang gugur? Siapa yang syahid?
Para sahabat, tidak ada, selamat semua ya Rasulullah, tidak ada selamat. Tanya si fulan ada. Masa tidak ada yang hilang, masa tidak ada yang gugur, kata Rasulullah. Ketika para sahabat semua mengatakan tidak ada, maka Rasulullah menjawab, lakinnani afqidu Julaibiban, akan tetapi aku kehilangan Julaibib. Allah, orang tidak dilihat orang, punya kapling di hati Rasulullah. Coba cari Julaibib, kata Rasulullah. Karena sudah nunjuk nama, nunjuk orang, maka para sahabat mencarinya. Betul saja, para sahabat mendapati Julaibib telah gugur, sedang di sampingnya ada 7 orang musyrik, orang kafir yang dibunuhnya. Maka para sahabat mengatakan, qataluh, qatala sab'an faqataluh. Julaibib telah berhasil membunuh 7 orang musyrik, 7 orang kafir. Kemudian pasukan yang lain mengeroyoknya hingga dia wafat. Lantas dibawa jasad mayat daripada Julaibib ke hadapan Rasulullah SAW dan menceritakan, sahabat yang menemukannya itu menceritakannya bahwasanya qatala sab'a wa qatalu hadza minni wa ana minhu. Diceritakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengulang-ulangi sebagai bentuk berbangga terhadap Julaibib. Ini pahlawan yang telah membunuh 7 orang musuh, kemudian mereka membunuhnya atau mengeroyoknya. Aku, orang ini bagian dari diriku, kata Rasulullah. Julaibib bagian dari diriku dan aku bagian darinya. Allah. Sedang sahabat ini berada di pangkuan Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah untuk dikuburkan tanpa dimandikan karena sebagai syahid. Selama menunggu digalinya kuburan untuk Julaibib, kedua tangan Rasulullah menjadi sanggahan dan juga kasurnya. Allah. Sampai Nabi sendiri meletakkannya di kuburan. Kemudian setelah itu, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pun mendoakan kebaikan untuk Julaibib yang tentunya diaminkan oleh para sahabatnya. Dari sini, jamaah yang dirahmati Allah, kita ketahui kemuliaan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wanita salihah tadi mau menerima laman Rasulullah untuk disandingkan dirinya dengan Julaibib dengan segala kekurangannya. Tapi karena perintahnya datang dari Rasulullah, wanita tadi tidak setengah-setengah, bahkan langsung mengiyakan. Kemudian yang kedua, di situ terdapat kekuatan doa Nabi alaihissalam pada pernikahan pasangan ini.
yang mana Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rezeki atau kebaikan untuk pasangan ini dan menjadikan kehidupannya makmur, jauh dari kesempitan. Lantas diketahui bahwasanya setelah itu tidak ada wanita yang paling banyak bersedekah dari kaum Ansor lebih dari wanita ini, dengan statusnya yang janda, dengan statusnya sebagai janda Julaibib. Istrinya yang ditinggal itu menjadi wanita Ansor yang paling banyak bersedekah. Kalau tidak banyak rezekinya, dari mana bersedekah? Subhanallah. Diijabahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga juga, bagaimana pertimbangan agama dan akhlak yang dikedepankan dalam pernikahan. Seperti sudah disebutkan tadi di awal-awal, bagaimana status keadaan Julaibib. Namun ketika Rasulullah yang menjodohkan wanita mukminah tadi menerimanya sebagai juga bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Rasulullah, dalam salah satu sabdanya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, illam taf'al takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'adzim." Dalam riwayat wa fasadun kabir. Jika datang kepada kalian pelamar, wahai orang tua yang punya anak gadis ataupun janda, kalau datang kepada kalian seorang yang kalian rela akan agama dan akhlaknya, dua di sini, agama dan akhlaknya, kawinkan. Kalau tidak kalian lakukan, di sini ada ancamannya dari Rasul, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Allahumma musta'an. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, sebab nuzul dari ayat ke-36 dan ayat ke-36 dari surah Al-Ahzab. Kemudian kita beralih dan melanjutkan kejadian pada sahabat mulia Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsh, yaitu firman Allah pada ayat yang ke-37 dari surah Al-Ahzab. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Pertama, satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran adalah Zaid. Dan pada ayat ini, seperti yang sudah saya sampaikan bagi yang baru bergabung, dalam Al-Quran tidak disebut nama Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali. Yang disebut Zaid, anak angkat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengabarkan kepada nabinya, katakan ya, dan ketika engkau berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu Zaid, dengan Islam dan diangkatnya sebagai anak oleh Rasulullah, Allah berikan nikmat itu kepada Zaid. Wa an'amta alaihi, dan engkau juga beri nikmat kepadanya wahai Muhammad, dengan apa? Dengan dibebaskannya dari perbudakan. Zaid ini bukan aslinya budak, tidak. Zaid adalah anak Arab merdeka, bukan dari cuma non Quraisy, bukan dari golongan Quraisy. Sehingga dia diculik oleh seseorang, ya, kemudian diperjualbelikan sebagai budak, ya, mirip dengan kejadian Nabi Yusuf yang dijual sebagai budak. Makanya ketika setelah besar, orang tuanya datang menghadap Rasulullah, ya, tahu mendapat kabar kalau anaknya, ya, diambil anak oleh Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah memberikan pilihan kepada Zaid, mau pulang sama orang tuanya atau menetap sama aku. Dan Zaid memilih Rasulullah SAW daripada keluarganya. Singkat kata, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjodohkan Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini sepupu langsung Rasulullah. Ibunya Zainab itu kakaknya ayah Rasulullah. Kakaknya dari pihak ayah, dekat sekali, benar, sangat dekat. Zainab sepupu langsung Rasulullah, yaitu bintul ammah, anaknya bibitnya Nabi. Di mana ini juga masalah status sosial pernikahan ini. Kalau Julaibib memang yang agak parah atau paling parah, namun Zaid ini karena non Quraisy kemudian sempat jadi budak. Bagaimanapun, meskipun bukan budak, tapi karena kesalahan, ya, karena kejadian di masa kecilnya diculik, namun orang memandangnya jatuh. Ini kita berbicara tentang, ya, status sosial di masa itu, Makanya Zainab binti Jahsh pun agak sedikit gitu. Aku Quraisy, ya, aku wanita Quraisy akan dinikahi karena Rasulullah yang maju kembali di sini. Karena faktor Rasulullah yang memberi syafaat, Rasulullah yang menjadi perantara, mungkin menolak syafaat Rasulullah. Memonya dari Rasulullah dan tanda tangan tentunya dari Rasulullah, tidak bisa nolak. Maka terjadilah pernikahan. Tersebut. Namun sekali lagi, masalah yang di awal pernikahannya itu memang menjadi seperti bom waktu. Ketimpangan status sosial itu tadi juga berpengaruh, selain sebab-sebab yang lain.
watak ataupun ini juga yang tidak bisa, yang mengimbangi dan lain sebagainya, sampai kemudian terjadi perceraian. Padahal Zaid sendiri ya, datang mengadu, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Zainab ini tetap memandang aku di bawahnya. Zainab ini memandang aku tetap di bawahnya. Ya. Lantas gimana wahai Rasulullah? Amsik alaika zawjaka wattaqillah. Kata Rasulullah, pegang erat-erat, yaitu pertahankan rumah tanggamu dan ya, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan Zainab. Yang penting kamu lakukan apa kewajiban sebagai suami, berikan haknya. Sedang Rasulullah menjawab ini, menjawab atau memberi nasihat kepada Zaid, Allah katakan wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Engkau sembunyikan dalam hatimu wahai Muhammad, dan tidak engkau tampakkan juga pada wajahmu tentang bocoran yang sudah aku kasih. Rasulullah sudah tahu, mendapat berita dari langit bahwasanya perceraian pasti terjadi antara Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Harithah, dan sesudah itu engkau akan menikahinya. Rasulullah sudah diberitahu oleh Allah, tetapi Rasulullah sembunyikan berita itu, tidak Rasulullah sampaikan. Sebab apa? Watakhshan nas, takut omongan komentar orang. Apa kata dunia? Muhammad menikahi menantunya. Ini menikahi mantan menantunya. Karena Zaid sekali lagi tadinya diambil anak oleh Rasulullah sampai dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian datang teguran, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah orang itu, nasabkan kepada ayahnya yang asli. Itu lebih dekat kepada takwa. Meski demikian, Rasulullah merasa dah enak. Gimana? Yaitu apa kata dunia? Orang-orang akan mengatakan Muhammad menikahi mantan menantunya. Allah. Ya, makanya Allah tegur, wallahu ahaqqu an takhsha. Justru Allah yang lebih patut engkau takuti wahai Muhammad. Ikuti perintah Allah, jangan takut omongan manusia. Omongan orang itu tidak ada habisnya. Jangan takut, aku yang akan ya, mengatur semuanya. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga akhirnya separuh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya, tambahan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dengan sedikit ya, membuka lembaran-lembaran kehidupan mereka. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.